Ternyata, dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, kita telah menerapkan manajemen risiko. Tahukah Anda, tanpa penerapan manajemen risiko, mungkin saja Anda tidak bisa menyaksikan tayangan ini. Maka, janganlah manajemen risiko kita jadikan sebagai beban. Assalamualaikum, perkenalkan saya Dewi Agustika Ikramullah, mahasiswa dari Universitas Mamulang, jurusan Manajemen Pemasaran, semester 7. Di sini, saya akan menjelaskan terkait dari video awal pembukaan. Nah, sebelumnya itu, kita mulai terlebih dahulu untuk melihat peta pikiran pada pembahasan sebagai berikut. Setelah melihat dari peta pikiran sebelumnya, pertama kita harus tahu nih, apa sih itu resiko? Pasti semua orang sering kali mendengar kata risiko, mungkin dikenal kata dengan resiko. Namun, hampir semuanya belum tahu nih makna dari kata risiko ini. Karena beberapa orang berpikir untuk menjalankan suatu hal ingin dengan selamat dan aman saja, padahal menjalankan suatu pasti tersebut ada kata resiko yang menanti. Walaupun menjalankan suatu hal dengan planning yang tetap jelas saja, tetap ada aja itu resiko. Mungkin ketahuilah, resiko itu tidak bisa dihindari untuk selamanya, karena resiko bagian dari suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang di dalam suatu hal tidak ada yang pasti, namun dari diri sendiri harus penuh dengan keyakinan yang sangat berani untuk memastikan suatu hal yang diinginkan itu tercapai. Oke, kita mulai dari pengertian resiko itu sendiri itu apa? Sebagai berikut. Pengertian kata resiko. Nah, sering diartikan dengan sebagai kemungkinan kejadian yang merugikan kan? Dan memiliki 3 unsur yang penting dari suatu yang dianggap sebagai resiko, yaitu 1. Resiko merupakan kejadian. 2. Kejadian tersebut masih merupakan kemungkinan yang bisa terjadi, dan sebaliknya. Dan 3 nih, jika sampai terjadi akan menimbulkan kerugian. Mungkin kalau dipikir-pikir lagi hampir sama dengan kata masalah ya kan? Ternyata tidak bisa disamakan dengan resiko. Karena kata masalah yaitu sekiranya peristiwa telah berlaku atau yang terjadi, dan peristiwa itu mengandung elemen kerugian. Sedangkan risiko sendiri, peristiwa yang belum terjadi, yang mungkin terjadi, dan atau dapat atau tidaknya terjadi. Nah, dalam bidang perekonomian, seorang manajer risiko harus mampu mengidentifikasi nih, mana yang termasuk risiko dan mana yang bukan merupakan risiko, yang harus ditangani segera. Pada kasus penanganan pun berbeda antara risiko dan masalah yang sudah terjadi. Dari penanganan risiko sendiri lebih pada antisipasi yang atas yang terjadi, sedangkan pada penanganan masalah yang sudah terjadi. Dengan contoh pertanyaan, apa sih yang dilakukan ketika terjadinya risiko? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melakukan hal sebagai berikut. 1. Pengalihan risiko. 2. Penerimaan risiko. Dan 3. menghindari risiko. Oke, dari hal ini, apakah teman-teman sudah ada pikiran nih? Oh, risiko agak berbeda ini dengan masalah. Oh, ternyata selama ini salah kita anggap resiko sama masalah itu sama aja. Ternyata tidak sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas kategori resiko. Pasti teman-teman penasaran kan? Ya udah, tetap di sini ya untuk menonton video ini. Nah, kita mulai nih kategori resiko sebagai berikut. Pada kategori resiko ini dikategorikan tergantung pada perspektif yang kita lihat, yaitu dari puncak resiko, 2 hasilnya, 3 aktiviti yang dijalankan, 4 acara yang berlaku. Nah, selanjutnya kita bahas nih jenis-jenis resiko apa aja sebagai berikut. Pada manajemen resiko memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Melindungi perusahaan dari resiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. 2. Melindungi syarikat daripada resiko yang penting yang boleh menghalang pencapaian matlamat syarikat.
Yang ketiga, menyediakan rangka kerja pengurusan risiko yang selaras dengan risiko yang wujud dalam proses dan fungsi peniagaan dalam syarikat. Keempat, menggalakkan pengurusan untuk bertindak proaktif nih, pengurangan dalam risiko. Yang kelima, menegaskan kepada semua orang dalam syarikat untuk bertindak dengan hati-hati dalam penanganan risiko syarikat. Yang keenam, membina upaya untuk bersosialisasi nih, pemahaman terkait mengenai resiko dan kepentingan pengurusan resiko. Yang ketujuh, memperbaiki presentasi syarikat dengan menyediakan maklumat di tahap risiko. Nah, dari tujuan manajemen resiko ini pasti ada manfaatnya dong. Nah, sebagai berikut manfaat dari manajemen resiko. Oke guys, kita masuk ke bagian manfaat manajemen resiko yang terdiri sebagai berikut. 1. Membantu perusahaan mencapai visi misi. 2. Mencegah perusahaan yang mengalami kolaps. Dan ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut. Keempat, menjaga kepercayaan para stakeholder. Kelima, mengurus resiko yang membesarkan peluang kerja dan jaminan finansial. Keenam, manajemen risiko dapat mengurangi volatilitas pendapat. Nah, dari tujuan yang ini kita harus masukin ke bagian fungsi manajemen sebagai berikut. Sekarang kita membahaskan bagian fungsi pokok manajemen risiko yang terdiri dari 1. Menentukan kerugian potensial. 2. Mengidentifikasi seluruh risiko yang akan dihadapi oleh organisasi atau perusahaan yang nantinya. Ketiga, mengevaluasi kerugian tersebut. Keempat, mengenal dan menanggulangi besarnya frekuensi yang akan keparahan atau kegawatan kerugian tersebut. Kelima, menentukan penanggulangan risiko agar suatu saat dapat menentukan cara yang dapat dilakukan dengan tepat untuk menangani sebuah risiko tersebut. Nah, pasti teman-teman semuanya udah ada gambaran nih fungsi manajemen risiko itu seperti apa. Nah, sekarang kita harus tahu nih proses manajemen risiko itu seperti apa nih, agar teman-teman dapat tahu sih cara memproses resiko itu lebih tepat dan sesuai yang kita inginkan nantinya, ya kan? Oke, kita ke materi selanjutnya ya. Pada proses melakukan manajemen resiko dalam perusahaan, harus ada beberapa tahapan yang akan dilakukan biar manajemen risiko tersebut terarah dan sesuai apa yang kita inginkan. Berikut beberapa proses untuk melakukan manajemen risiko pada perusahaan. 1. Mengidentifikasi risiko. Pada tahap ini, pihak manajemen risiko perusahaan harus melakukan identifikasi mengenai kemungkinan risiko yang akan timbul. Karena resiko itu bisa datang loh dari internal maupun eksternal. Nah, untuk melakukan identifikasi risiko ini sangat tidak mudah lah kawan-kawan. Karena selain harus melakukan identifikasi risiko, pada masa sekarang itu juga akan lebih baik jika melakukan identifikasi risiko itu untuk masa yang akan datang nih. Nah, lanjut ke 2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Pada tahap ini, resiko sudah dapat diidentifikasi nih dengan baik. Jadi teman-teman sudah bisa mengetahui nih ciri-ciri dan penyebab timbulnya resiko. Mengidentifikasi resiko merupakan salah satu tahapan yang sangat penting guys. Karena tujuannya itu yaitu agar resiko yang akan berada pada prioritasnya yang harus segera ditindakin nih. Nah, lanjut nih. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap setiap alternatif. Tapi ini sangat penting nih untuk dilakukan dengan sangat teliti untuk menemukan efek yang mungkin akan timbul dari resiko yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya dari melakukan analisis ini adalah menentukan cara yang tepat dan efektif. Nah,
pada tahapan keempat nih, memutuskan salah satu alternatif yang setelah melakukan analisis terhadap banyak alternatif. Langkah selanjutnya yaitu adalah memutuskan satu alternatif nih. Dibutuhkan pengambilan keputusan yang baik agar dapat memilih alternatif pemecahan masalah dengan tepat. Yang kelima nih, melakukan alternatif yang dipilih pada tahap manajer pasti mengeluarkan surat keputusan juga dong, agar biayanya yang dibutuhkan itu sesuai yang dibutuhkan kan. Nah, keenam nih, mengontrol alternatif yang dipilih agar alternatif yang dipilih itu berjalan dengan baik. Maka harus dilakukan tindakan apa ya? Semacam pengontrolan yang akan membantu perusahaan tersebut bisa mengevaluasi maaf ya teman-teman, mengevaluasi jika terjadinya kekurangan nih. Nah, seseorang yang memiliki kompetensi dalam mengelola manajemen risiko pasti dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik. Maka dari itu, sertifikasi manajemen risiko online diperlukan untuk para calon profesi maupun profesi manajemen risiko untuk menguji kemampuan dan efektif karena dilakukan secara online. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan training manajemen risiko kepada para karyawannya maupun calon karyawan. Karena dalam mengelola risiko itu tidak boleh asal aja gitu. Karena nantinya harapan yang diimpikan itu tidak sesuai. Pasti ya tau lah, perusahaan pasti bangkrut dong, ya kan? Nah, selanjutnya kita masukin ke prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut ya. Masukin prinsip-prinsip ini menjelaskan bahwa manajemen risiko itu apa aja. Yang pertama, manajemen risiko menciptakan dan melindungi suatu nilai. Kedua, manajemen risiko merupakan bagian integral dari proses organisasi nih. Ketiga juga, risiko merupakan bagian pengambilan keputusan. Keempat, risiko secara implisit mengkajikan ketidakpastian loh. Manajemen risiko juga pun adalah sistematis, terukur, dan tepat waktu. Yang akhir nih, manajemen risiko berbasis pada ketersediaan informasi yang baik. Nah, dari situ kita tahu nih, manajemen risiko disesuaikan dengan kondisi sampai pertimbangan faktor budaya dan sumber daya manusia. Karena manajemen risiko itu transparan dan inklusif nih guys. Mungkin bersifat dinamis, interaktif, dan tanggap terhadap perubahan ya. Dan kalau dipikir-pikir, dilihat-lihat juga, manajemen risiko itu memfasilitasi perbaikan dan berkelanjutan dan memperkuat organisasi atau perusahaan. Nah, agar tahu perusahaan itu kuat apa enggaknya, kita harus mengukur manajemen risiko pada perusahaan tersebut dengan cara sebagai berikut. Oke, kita masuk ke pengukuran risiko bagi para manajer risiko. Nah, dalam mengukur usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui relatif tingkat pentingnya dan memperoleh informasi untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang tepat untuk menangani. Nah, metode ini untuk mengukur risiko antara lain: 1. Metode sensitivitas, yaitu suatu cara pengukuran dampak pada exposure dari akibat penggarakan variabel suatu risiko. Nah, pengukuran dengan metode ini banyak banget digunakan karena mudah, sangat teknis perhitungannya. Hampir semua analisis dan para manajer perusahaan pernah melakukan metode sensitivitas terhadap rencana keputusan. Adapun variabel risiko yang dianalisis menggunakan metode sensitivitas
antara lain resiko suku bunga, resiko nilai tukar, resiko pasar, resiko kredit, dan resiko likuiditas. Oke, kita lanjut ke 2. Metode volatilitas, yaitu metode yang menunjukkan besarnya kemungkinan hasil dari sekitar ekspektasi hasil. Nah, volatilitas ini yang sering digunakan dalam jangkauan RI dan standar deviasi. Perhitungan standar deviasi ini dapat digunakan 2 jenis data, yaitu data histori dan data hasil peramalan. Oke, kita masuk ke 3. Resiko sisi bawah downside trap. Resiko dapat memberikan dampak positif maupun negatif nih. Resiko ini hanya mengukur potensi dampak buruk bila resiko menjadi kenyataan. Perlu diingat guys, terhadap kondisi yang dimana perusahaan bisa menghadapi resiko yang berdampak positif tetapi tidak hanya berdampak negatif. Nah, selanjutnya kita membahas kedudukan manajemen resiko di Indonesia. Kedudukan manajemen resiko di Indonesia, ya negara kita sendiri. Di negara kita ini, pada saat ini dapat dikatakan tidak ada perusahaan yang memiliki pengurus atau bagian khusus yang menangani keseluruhan manajemen risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan para negara maju di luar sana, dengan contoh negara Amerika pada umumnya, yang mempunyai pengurus risiko dengan berbagai jenis. Kok bisa ya? Padahal pengurus risiko itu memberikan dampak yang sangat cukup baik bagi perusahaan loh guys, karena yang memiliki itu sangat membantu resiko yang apa yang akan terjadi yang dinantinya nih. Nah, coba di pikirannya teman-teman nih, apakah seberapa pentingnya itu manajemen resiko yang harusnya ada di perusahaan-perusahaan di Indonesia? Mungkin sangat penting kali ya. Kita coba pahami lagi manajemen resiko sebagai materi berikutnya. Oke? Setiap keputusan bisnis mengandung suatu elemen resiko di dalamnya ya. Ada resiko di dalam perusahaan, dalam pembuatan keputusan investasi, dalam pemberian kredit pada nasabah, dalam pengembangan dan harga produk baru, dalam penerimaan dan pelatihan karyawan baru, dan dalam pengembangan budaya perusahaan. Dan masih banyak lagi loh teman-teman. Kalau dipikir-pikir resiko itu ada sekeliling kita ya kan. Terbukti bahwa resiko tidak bisa terpisahkan kok di dunia bisnis. Dan bahkan perusahaan harus upaya mengoptimalkan profil identifikasi resiko sampai dengan penanganan resiko yang ada. Nah, ada fakta-faktanya nih yang untuk menjadi peringatan bagi kita nih. Seberapa pentingnya itu manajemen resiko, ya kan? Yuk, di materi selanjutnya ya. Teman-teman belum tahu nih kan, fakta-fakta yang menjadi peringatan kita terhadap resiko. Karena terkadang masih sulit dan masih banyak terjadinya bahwa manajemen masih skeptis terhadap manajemen resiko. Walaupun sudah cukup argumen seperti yang di atas bawah, banyak yang bermanfaat yang didapatkan dengan menerapkan manajemen resiko yang baik. Dan kerugian potensial yang akan terjadi bagi suatu perusahaan akan mengakibatkan manajemen resiko yang tidak efektif loh. Di samping timbulnya dampak kerugian yang potensial, mengurus resiko yang salah boleh menyebabkan kerusakan kepada reputasi syarikat, penurunan image dan nama, atau penurunan produk syarikat, dan kemunduran dalam kejayaan eksekutif. Itu sangat membahayakan bagi para perusahaan. Dan kerusakan boleh meningkatkan dengan cepat dan membuat yang sehat tiba-tiba menghadapi inflasi. Sungguh besarnya dan dahsyatnya dampak negatif dari tidak dikelolanya manajemen risiko dengan benar. Dan
Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan proses manajemen risiko agar kemungkinan risiko yang besar segini akan mengecil dengan dikelolanya sebaik-baiknya untuk kepentingan perusahaan. Nah, pada kepo nggak sih tata kelola manajemen risiko? Yuk, kita bahas. Kelola manajemen risiko itu sebebasnya kan? Ternyata tidak. Karena tata kelola manajemen risiko kedua-duanya terdiri dari aspek sebagai berikut: struktur, operasi, dan penyelenggaraan. Pada struktur, terdapat beberapa tindakan yang perlu diambil untuk membentuk dasar dan struktur untuk menjalankan urusan pengurusan risiko. Nah, selanjutnya aspek struktur yang terdiri dari 1. Komitmen, 2. Kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas dan kepemimpinan, dan keempat, pembentukan unit kerja manajemen risiko, keenam, administrator pada manajemen risiko yang masing-masing di unit kerja yang setara, keenam, penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan manajemen risiko. Nah, udah pada tahu kan manajemen risiko itu tata kelolanya itu kayak gimana, ya kan? Nah, mungkin ada yang masih kurang nggak sih? Ya kan? Ya, kita langsung selanjutnya. Kita kembali lagi ke dalam tata kelola manajemen risiko dalam aspek operasional ya. Dari aspek operasional ini sejumlah prosedur, teknik, dan metode yang harus disusun dalam melaksanakan manajemen risiko. Dan di dalam aspek operasional ini terdiri dari 1. Penyediaan manual pengurusan risiko, 2. Pelancaran jangkauan dan latihan pengurusan risiko, 3. Teknik dan kaidah untuk melaksanakan proses pengurusan risiko, 4. Sistem laporan dalam dan maupun luar, 5. Pemantauan dan pengukuran prestasi, 6. Pentakbiran data dan maklumat pengurusan risiko. Nah, udah selesai nih aspek dari operasional. Selanjutnya kita mulai lagi ke aspek perawatan. Aspek perawatan itu sendiri sejumlah kegiatan yang harus dilakukan untuk menunjang dan meningkatkan pelaksanaan tata kelola manajemen risiko secara berkesinambungan nih guys. Karena aspek perawatan dalam tata kelola manajemen risiko ini terdiri dari 1. Pendidikan dan latihan berterus-terusan nih, 2. Komunikasi dan penerbitan, 3. Kajian dan pemeriksaan urusan pengurusan risiko. Nah, sudah tahu kan tata kelola manajemen risiko? Mungkin kalian sudah dapat wawasan sedikit atau besarnya terkait tentang manajemen risiko kan? Nah, tapi mohon maaf nih, saya di sini sampai di sini saja ya. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan dan ada kata-kata yang salah, saya minta maaf ya. Oke, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.